pagi adik-adik, ketemu lagi kita hari ini. Walaupun lewat ibadah online ya, semuanya masih bersuka cita. Gimana kemarin? Adik-adik pada ikut Zoom nggak? Seru nggak? Seru ya, kita bisa dengar kesaksian, nyanyi bareng, bisa jalan-jalan bareng, bahkan bisa main bareng. Wow, hari ini walaupun ibadah dari rumah masing-masing, kita tetap harus bersuka cita. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar. Kami boleh diberikan kekuatan yang baru, ada berkat-Mu yang baru buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin saat ini ikut ibadah tapi dalam keadaan sakit. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mampu menyembuhkan kami. Engkau yang menyembuhkan adik-adik yang pada hari ini masih sakit. Di dalam nama Yesus, mereka menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah kami bisa mendapatkan sukacita yang baru lagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Masih semangat? Harus dong. Keka Warrior, let's go! Anak Indonesia ceria, sehat, kuat, hahaha. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian ini. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cinta nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan dan bisa diungkapkan lewat kata-kata dan perbuatan juga. Tapi kakak lagi bingung nih. Kakak sayang banget sama mama, tapi tadi kakak habis bohong sama mama. Habis kakak takut kalau kakak jujur kakak bakal marahin. Tapi kakak juga nggak mau bikin mama sedih. Gimana ya? Daripada kita sama-sama bingung, mendingan kita denger Kak Yosua cerita yuk. Kita siapkan hati kita untuk dengerin firman dari Kak Yosua. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi sama Kak Yosua di sini. Hari ini kita akan dengarkan firman, sebuah kisah dari Alkitab tentang seorang hamba yang namanya Onesimus dan majikannya namanya Filemon. Adik-adik tahu nggak budak itu apa? Budak itu
pada zaman dahulu adalah orang-orang yang dapat diperjualbelikan. Jadi orang-orang bisa membeli seorang budak gitu, untuk melakukan tugas-tugas di rumahnya atau dimanapun dia berada. Nah, Onesimus ini adalah seorang budak yang dibeli oleh si Filemon, seorang majikannya, gitu, untuk membantu dia mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Tidak enak loh jadi seorang budak, tidak bisa punya keinginan-keinginannya sendiri, tidak bisa main sendiri, tidak bisa pergi kemana-mana sendiri, tidak bisa melakukan apa yang jadi keinginannya, tidak bisa sekolah. Bayangin, gak enak banget kan? Emang sih, gak semua majikan itu jahat, ada juga yang baik gitu. Tapi tetap aja nggak bisa ngelakuin apa yang dia mau sendiri, itu nggak enak. Kayak adik-adik misalnya, mau main tapi nggak bisa, mau pergi ke mall nggak bisa, nggak enak kan? Nah, karena si Onesimus ini seorang budak, dia kan harus melakukan apa yang majikannya suruh. Suatu kali dia mulai merasa bosan, dia mulai merasa lelah, disuruh-suruh, diperintah-perintah oleh majikannya. Dia juga mau melakukan apa yang jadi keinginannya sendiri. Maka dia memutuskan untuk melarikan diri dari majikannya. Menurut adik-adik, yang dilakukan Onesimus benar atau salah? Nah, tentu saja salah. Menurut aturan yang berlaku dulu di pemerintah, di masyarakat, tidak boleh seorang hamba yang sudah dibeli lari dari majikannya. Itu adalah satu hal yang melakukan sebuah pelanggaran. Waktu si Onesimus ini pergi, dia pergi ke sebuah kota yang bernama Roma. Waktu dia pergi ke Roma, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan, sedang memberitakan tentang Yesus kepada Onesimus. Ketika Onesimus mendengar tentang Yesus, mendengar tentang ceritanya Paulus, kesaksiannya Paulus, dia mau menerima Yesus dalam hidupnya. Dia mau bertobat. Kalau menurut adik-adik, keputusan Onesimus benar atau salah? Tentu saja benar ya. Dengan dia mengikut Yesus, dia sudah dilepaskan dari perbudakannya atas dosa. Dia sudah ditebus oleh kebenaran. Karena dia sudah ikut Tuhan, karena dia sudah bertobat, dia mau mengakui kesalahannya kepada Paulus. Dia ceritakan sama Paulus kalau dia adalah seorang budak dari seorang majikan. Dia sudah lari dari majikannya. Waktu si Paulus ini mendengar cerita si Onesimus, Paulus juga baru tahu ternyata majikannya si Onesimus ini adalah temannya si Paulus juga. Si Filemon tadi itu adalah orang yang dilayani oleh Paulus juga dulu. Paulus mengasihi Onesimus. Sebenarnya dia berat untuk Onesimus kembali kepada majikannya, tapi Paulus tahu Onesimus harus melakukan hal yang benar. Dia harus minta pengampunan, mengakui kesalahannya, kembali kepada majikannya. Maka dari itu, Paulus membantu Onesimus. Dia menuliskan surat untuk dikirim kepada Filemon. Kita mendengarkan isi suratnya Paulus. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus,
menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Surat yang sudah ditulis Paulus tadi, Paulus minta Onesimus untuk mengirimkannya kepada Filemon. Onesimus sedikit takut mungkin untuk pulang, karena bisa saja dia dihukum. Tapi di sini Onesimus mengambil keputusan yang benar. Dia mau mengandalkan Tuhan atas masa depannya, atas kehidupannya. Dia memberanikan diri untuk mengantarkan surat itu pulang, dan dia pulang kepada Filemon untuk meminta maaf atas kesalahannya, dan dia mau menebus semua kesalahannya. Di sini Onesimus melakukan hal yang benar. Mungkin kita bisa salah ngelakuin sesuatu, tapi kita harus berubah, kita harus minta ampun, kita harus menyelesaikan apa yang jadi kesalahan-kesalahan kita, mengakui kesalahan kita. Jadi adik-adik, waktu kita sudah percaya Yesus, waktu kita sudah menjadikan Dia atau Tuhan atas hidup kita sudah memperoleh kemerdekaan sejati. Tapi seringkali dalam hidup kita dihadapi sama keputusan-keputusan yang sulit. Apa kita harus melakukan hal yang benar atau hal yang salah? Kalau kita melakukan hal yang benar, kita bisa jadi dimusuhin sama orang-orang, kita bisa jadi dimusuhin sama teman-teman kita. Atau mungkin mama sama papa bisa marah karena kita berkata yang jujur. Tapi ketika adik-adik dihadapi dengan keputusan-keputusan yang sulit, berdoa sama Tuhan, datang sama Dia akan mampu menolong kita, membantu kita mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Hari-hari ini, biar kita boleh selalu mengambil keputusan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu atas setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mungkin melakukan hal-hal yang salah. Ajar kami untuk mengambil keputusan yang benar, untuk mengakui kesalahan kami. Kami percaya darah-Mu sudah menebus hidup kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gitu ya. Oke deh, kakak mau untuk minta maaf sama mama. Kakak mau untuk mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Sekalipun kakak harus terima konsekuensinya, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kakak benar di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik juga pasti bisa ya untuk selalu untuk memutuskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetap semangat adik-adik. Yuk,
sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu buat hari ini. Biarlah Engkau yang memberikan kami keberanian, memberikan kami hikmat Tuhan, untuk bisa mengambil keputusan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada di hati kami akan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Engkau yang sertai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kami bisa terus memiliki sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tunggu dulu. Jangan lupa ada ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 13. Dikirim ya videonya ya ke kakak pembina masing-masing. Dan jangan lupa tanggal 15 Agustus kita akan ada ibadah spesial kemerdekaan. Nah, ada lomba-lomba. Apa aja sih Kak? Lomba TikTok ayat hafalan, ada lomba mewarnai dan menggambar, dan lomba foto yang paling menarik dengan tema 17-an. Nah, adik-adik boleh pilih salah satu dan kirimkan ke pembina masing-masing paling lambat minggu depan, tanggal 8 Agustus. Paling lambat ya adik-adik ya. Jadi ayo cepetan dikirim. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.